Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pada pembahasannya saja ya. Oke, kita akan melanjutkan materi tentang kombinasi. Ini adalah kemarin coret-coretan tentang sedikit ringkasan materi kombinasi ya. Kali ini, pada video ini ini yang kemarin, kita akan membahas beberapa soal yang sama-sama menggunakan konsep kombinasi seperti apakah? Nah, ini kita mulai dari soal yang pertama. Suatu kelompok belajar itu mempunyai 8 anggota. Jika setiap belajar, semua anggota duduk dengan posisi melingkar, ini kayak les-lesan ya ini ya jatuhnya ya. Banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah, nah ini sebenarnya sama seperti kemarin situasinya soal tentang ayah, ibu, dan 3 anak. Tapi kemarin ada 2 soal. Nah ini soal yang pertama malah gampang nih. Yang rumusnya itu adalah, bentar saya coret-coret di sini, warna merah. Rumusnya adalah N min 1 faktorial. N-nya ada 8, min 1 faktorial. Faktorial kemarin itu ini ya, mundur-mundur perkalian itu. Ini kan jadi 7 faktorial. Berarti hasilnya jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini untuk kalau saya biasanya perkalian itu memasangkan angka-angka yang menurut saya itu mudah untuk dikalikan. Nih contoh ini 6 dengan, saya pakai warna lain aja biar kelihatan ya. Biru aja, biru. Biru, aduh mana nih, ayo biru. Biru keluarlah. Nah, biru. 6 kali 5 itu kan 30. Kemudian 7 kali 3 itu 21, tambahin 0, jadi 210. 4 kali 3 itu 12, dikali 2 itu 24, ini 1, tidak usah diperdulikan. Tinggal 210 dan 24. Boleh digunggung susun, boleh kalau yang bisa langsung. Misal digunggung susun ya. Saya biasanya angka yang besar di atas. 0 nanti ini dipakainya nanti aja. Ini 4, 2, 8, 4. Ini ditambah 4, 5 tambahi 0-nya. Ya, jadi bisa kita dapatkan hasilnya adalah 5040. Optionnya yang ini. Yang B. Ya, oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Kenapa saya sering melakukan hal itu? Tidak efektif. Lanjut. Sebuah perusahaan membutuhkan karyawan yang terdiri dari 5 putra dan 3 putri. Jika terdapat 15 pelamar, 9 diantaranya itu putra. Nah, tentukan berapa banyak cara untuk menyeleksi karyawan tersebut. Ini bisa di kantor, bisa di sekolah, bisa di apapun ya. Oke, pakai hitam nih. Ini kan ada 15 orang pelamar. 9 diantaranya sudah jelas itu adalah putra. Berarti otomatis 6-nya adalah putri. Insya Allah tidak mungkin yang setengah-setengah ya. Ada 9 putra berarti 6 putri karena total ada 15 pelamar. Jika ini mau diambil yang putra itu 5 orang, yang putri mau diambil 3 orang. Nah, seperti pembahasan di video sebelumnya, diambil beberapa bebas tanpa harus yang dipilih yang ini, yang dipilih yang itu. Nah, itu pakainya kombinasi dengan urutan yang bebas. Bebas itu menggunakan kombinasi. Nanti antara kedua ini tinggal dikali aja. Sama seperti rumus yang kemarin. Ini kombinasi 9 diambil 5. Ini kombinasi 6 diambil 3. Loh, gampang. Pol. Oke, lanjut. Bentar, saya turunin dulu. Itu cukup tidak ya? Waduh, tulisan saya kok gede-gede ternyata. Gede. Nah, oke. Caranya seperti kemarin. Ini angka yang besar di atas. Selisihnya adalah 4 faktorial, selisih antara ini dan ini ya maksudnya. Kemudian ini angka yang kecil dari antara ini dan ini. Jadi yang atas ini yang besar, yang pojok kanan bawah ini adalah yang kecil, ini adalah selisih antara ini dan ini gitu. Lanjut yang sebelah kanan, yang besar di atas, selisihnya adalah 3 dan angka yang kecil pun juga 3. Oke, lanjut. Ini kalau bisa nanti pakai konsep coret-coret antara bilangan yang ada di atas atau penyebut dan bagian di bawah pembilangnya ya. Pembilang dan penyebut kebalik, pembilang yang atas, penyebutnya yang bawah. Oke, ini saya jadikan menjadi, saya uraikan deh yang 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Saya berhenti di 5 faktorial. Mengapa? Karena di bagian bawah ada 5 faktorial, jadi bisa dicoret. Oh ya, mohon maaf ini ada suara-suara kendaraan ya, berhubung rumah saya di pinggir jalan raya.
Pengennya mau saya lockdown, tapi nanti dimarahin sama Pak Polisi, jadi ya udah deh, biarin aja. Oke, lanjut. Ini tetap saya buat faktorial karena nanti saya coret dengan bagian di atas. Yang 6, karena mau saya coret dengan 4 di bawah ini. 6, 5, 4 faktorial per, nah ini tiganya saya uraikan aja. 1, sebenarnya angka 1 tidak usah ditulis juga tidak apa-apa sih, tidak ada pengaruhnya soalnya. Oke, kita coret-coret ya. Saya pakai warna lain, biru. 5 faktorial coret dengan 5 faktorial. 4 faktorial atas dengan 4 faktorial bawah. Kemudian 3 kali 2 ini adalah 6, saya coret dengan 6 di atas ini. Kemudian saya lebih suka membuat angka-angka menjadi lebih kecil daripada, ini kan angka 9, 8 itu kan paling besar di antara semua ini. Saya kecilkan 3 dengan 9. 3-nya ini kan habis, yang bawah, yang ini jadi sisa 3. Aduh, 3. Kemudian 2 yang bawah, coret dengan angka 8, sini jadi 4. Yang bawah habis, tinggal yang atas. Yang atas itu ada 3, 4, 7, 6, dan mana nih? Dan 5. Oke. Lanjut seperti tadi saya perkaliannya. Nah, hijau. Kalau hijau. Saya mau perkalian saya gabung-gabungin. 3 dan 4 itu 12. Kemudian 6 dengan 5 itu 30, biar belakangnya 0 kan lebih mudah ya. Kemudian saya kalikan 12 dengan 30 dulu, itu 360. Kan 12 dengan 3, 36 tambah 0 gitu aja. Tinggal sisa 7 dan 360. Digunggung susun boleh ya? 360 dikali 7. Ini nolnya nanti aja. 6 kali 7 itu 2, 4, 21, 25. Nolnya baru dimasukkan. 2520. Kita coba lihat di optionnya adalah yang ini. Oke, seperti itu ya. Nih, saya gedein. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Aduh, tidak efektif benar deh. Ini saya dimarahin guru bahasa Indonesia nih lama-lama. Dalam sebuah pertemuan, ada 30 orang saling berjabat tangan. Banyak cara jabat tangan yang terjadi adalah, nah ini sering juga muncul bagi anak sekolah maupun yang mau ujian CPNS dan juga yang mau ujian P3K tentunya ya. Berjabat tangan. Oke, berjabat tangan jika kalau melingkar itu rumusnya kan N-1 faktorial, tapi kalau berjabat tangan itu pakai kombinasi saja. Mengapa? Konsepnya begini, ada 30 orang, mau diambil dua tangan. Bentar, bukan diambil dua tangan. Yang dipakai untuk berjabat tangan kan ada 2 tangan milik orang masing-masing gitu ya. Jadi ada 30 tangan, mau dipasang-pasangin dua-dua gitu pokoknya. Kalau bahasa diambil untuk tangan jadi aneh, masa tangannya diambil. Lanjut, kombinasi 30 diambil 2 nih. Nah, angka besar di atas. Bentar, ini kertasnya habis. Oh no, enggak kok, saya pikir habis ke bawah. Oke, 30 faktorial per, selisihnya antara 30 dengan 2 adalah 28 faktorial, dan angka yang kecilnya ditaruh di paling kanan. Kita uraikan menjadi 30 kali 29 dikali tetap 28 faktorial. Mengapa? Karena di bagian bawah ada 28 faktorial. Kita bisa irit perkaliannya. Ini tinggal dicoret. Nah, tinggal yang atas 30 dan 29, yang bawah angka 2. 2 bisa dicoret dengan 30, ini jadi 15, kita bisa gunggung susun. 29 dikali 15, hasilnya adalah ini 5. 4 itu 14, 29, ditambah 5, 13, 4, hasilnya adalah 435. Kita cek. Oh, ada option C. Option E. Lanjut ya. Semoga bisa dimengerti kalau berjabat tangan itu kombinasi, kalau melingkar itu N-1 faktorial. Lanjut. Waduh. Aduh. Digedein aja bisa. Nah. Dalam sebuah perusahaan akan dipilih 4 kepala divisi. Dengan catatan minimal 25% harus wanita. Adapun kandidat itu yang calon yang akan dipilih ya. Terdiri dari 6 pria dan 3 wanita. Berapa cara perusahaan tersebut memilih kepala divisi? Oke, kita mulai nih. Warna hitam dulu. Aduh, mau saya lebarin tidak bisa ya. Oke, kandidatnya, nih kandidat saya tulis kandidat atau calonnya.
Kalau ada soal seperti ini langsung ditulis calonnya dulu ada berapa ya. Seperti tadi kan ada 15 calon peserta, saya uraikan 15, ada 9 putra, ada 6 putri, nah gitu. Kalau ini ada 6 pria, mau dewasa ini, dan 3 wanita. Oke, tidak ada yang setengah-setengah. Lanjut, berapa cara perusahaan? Oh ya, ada ketentuan lain dengan catatan minimal 25% harus wanita. Oke, 25% dari kandidat yang disediakan. Posisi yang disediakan itu kan ada 4 kepala divisi. Sedangkan 25% itu dari ini maksudnya ya. Dari 25% dari total kemungkinan yang akan dibentuk itu harus wanita. Sedangkan kita tahu bahwa ada 3 wanita yang menjadi calonnya. Berarti 3 wanita dikali 25% atau per 100. Oke, 25% itu kan artinya sama saja dengan 1/4 ya. Jadi saya mau ubah dia jadi 1/4 aja. 1/4. Oke. Dilihat dari angkanya ini kan menjadi 3/4. Ini lebih kecil daripada yang bagian bawah. Otomatis hasilnya kan 0, masa wanita dihitungnya 0, sekian, maka ini dibulatkan menjadi 1 orang. Jadi, artinya di kemungkinan posisi 4 kepala divisi ini minimal ada 1 wanita. Minimal ada 1 wanita. Sisanya baru pria. Nah, sekarang kita menghitung kemungkinan-kemungkinan itu. Apakah boleh 2 wanita? Boleh, kan namanya minimal itu yang penting 1 wanita, 3 pria misal, karena posisinya ada 4. Kemudian kemungkinan selanjutnya adalah ada 2 wanita, 2 pria. Kemungkinan yang ketiga adalah 3 wanita, 1 pria. Dan tidak mungkin wanitanya melebihi 3. Kenapa? Karena yang tersedia stoknya cuma 3 orang nih. Nah, berarti ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama itu 1 wanita 3 pria, kemudian 2 wanita 2 pria, dan yang terakhir adalah 3 wanita dan 1 pria. Kita akan hitung masing-masing kemungkinannya tadi. Aduh kacau, ini harusnya di prepare halamannya. Oke, baru benar. Kemungkinan yang pertama adalah 1 wanita ditambah dengan 3 pria. Kemungkinan yang kedua adalah 2 wanita dan 2 pria. Totalnya jadi 4 orang karena pengennya ada 4 kepala. Kepala divisi ya, bukan kepala ayam. Lanjut, yang kemungkinan terakhir adalah ada 3 wanita dan 1 pria. Oke. Kita hitung menggunakan kombinasi. Mengapa kombinasi? Ingat, kombinasi itu adalah urutannya bebas. Jadi, nih lihat ya. Di merah aja. Oke, ada 3 wanita, diambil 1 dengan urutan tidak harus yang ini, tidak harus yang itu, pokoknya yang mana aja, yang penting 1 orang. Berarti itu sifatnya bebas namanya. Nah, pakailah kombinasi. Dari 3 orang diambil 1 orang. Ini jangan lupa tandanya adalah dikali. Dari tadi saya kalau ada kombinasi beberapa itu tanda antara tengah-tengahnya itu dikali ya. Kemudian kombinasi ada 6 pria diambil 3 pria. Karena dari tadi sudah menghitung kombinasi, bolehkah saya skip aja? Ini langsung saya kasih angka hasilnya ya. Ini 3 dikali 20, yang ini 60 gitu lah. Dari tadi hitungannya bikin panjang. Bisa dihitung sendiri di rumah. Kalau betul sembari koreksi cek di sini yang betul berapa ini gitu ya. Ini kombinasi dari 3 orang wanita diambil 2. Dan dari 6 pria diambil 2. Langsung ini hasilnya. Nanti kalau di rumah di pause dulu baru dihitung. Kalau betul ya alhamdulillah. Bener tidak sih? Salah. Yang ininya 15. Nah, hasilnya adalah 45. Kemudian yang bawah sendiri, ini kombinasi 3 diambil 3. Ini kombinasi 6 diambil 1. Nah, ini saya kasih cara tidak apa-apa. Karena ada 3 dan 3, nih, takutnya ada yang bingung. Angka besarnya, ini selisihnya kan berapa? 0 ya? 0 faktorial. Ini angka kecil 3 faktorial dikali 6 faktorial, selisihnya 5. Angka kecilnya 1. Oke.
Ini, Terima nah, kasih, loh ini jangan kok C? lupa Ini 3 bisa jadi, subscribe, Allah. like, dan 3, komennya ya. 0 faktorial nih yang bikin Wassalamualaikum bingung. 0 faktorial itu warahmatullahi kan 0. wabarakatuh. Padahal perkalian dan pembagian yang menggunakan bilangan 0, maka segini itu tidak terpakai. Jadi sisanya hanya yang tidak terpakai, sisanya hanya yang sebelah kanan. 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial, faktorialnya dicoret karena sama. Kemudian hasilnya adalah 6 per 1 yaitu 6. Atau angka 1 tuh abaikan aja gitu. Oke, lanjut. Nah, jika sudah ditemukan ada 3 kemungkinan ini, lalu diapakan nih? Nah, jika ada ketiga kemungkinan ini, baru ketiganya kita jumlahkan. 60, 45, dan 6. Kita jumlahkan semua. 60 tambah 45 tambah 6. Dijumlahkan hasilnya adalah 111. Nah, optionnya adalah yang mana? Yang A. Oke, seperti itu untuk semua. Semoga bermanfaat ya videonya. Lain kali akan ada video-video pembahasan soal